nggak bisa kita pungkiri lagi bahwa adanya pemutusan, hubungan kerja ini bukan cuman pada saat hubungannya adalah let's say mitra, let's Mhm, say apa tuh sebutnya third party mhm, atau outsourcing, mhm, tapi juga udah menembus ke, M level gitu ya dan bahkan sebetulnya di, salah satu perusahaan teman dekatku, perusahaan swasta yang bergerak di bidang, apa ya, ada medianya, ada event-nya mhm, juga gitu ya, industri kreatif lah. Itu mhm. udah bahkan sampai si levelnya pun udah nggak menerima Gaji. gaji gitu. Jadi, Iya. ya udah lintas level dan lintas industri juga gitu, hal ini tuh terjadi gitu dan, apa sih sebetulnya awal, atau mungkin penyebab utamanya dan sampai kapan sih gitu? Ini Ya. tuh apakah ini musiman gitu ya? Apakah pengaruhnya memang dari luar atau internal Indonesia juga? Nanti abis ini kita akan tanyakan juga ya. Ya, sekarang kita udah terhubung langsung sama Pak Tajudin Nur Effendi, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Pak Tajudin. Sore, Sore Pak, Apa sehat Pak kabar Tajudin? Pak? sehat, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Tapi ini Alhamdulillah. kayaknya ekonomi kita nih yang lagi nggak sehat Pak Iya, Tajudin. iya. Ini gimana Pak Tajudin melihat saat ini badai PHK terus-terusan terjadi menghalau ekonomi Indonesia dan juga sejumlah indikator juga sepertinya ini ya mendukung terjadinya badai PHK ini dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, kemudian juga indeks harga konsumen yang saat ini deflasi. Kita Ya, dalam setengah tahun ini udah 3 kali gitu. Terus Mhm, mhm. juga apa beberapa indikator lain lah termasuk juga katanya beberapa waktu lalu kita juga tahu bahwa ada asosiasi UMKM yang mengaku bahwa penjualan omset dari UMKM tuh makin Anjlok, turun gitu. anjlok. betul. Iya, Iya. Gimana Pak Tajudin melihat ini? Apakah memang ini adalah badai PHK yang memang semua sekarang lagi sedang menghadapi ini atau seperti apa analisisnya Pak? jadi kita harus melihat ke belakang tuh. Hmm, Awalnya itu kan COVID, oke, terus hmm, berkembang Mhm, perang Rusia Ukraina, hmm, mhm, itu dampaknya global, kita kena juga. Kemudian yang paling gawat itu tahun 8 apa ya, tanggal 8 April Pak ya, tahun hmm, 2024 pemerintah mengeluarkan regulasi atau katakan Permendak, Permenindak, mhm, Permenindak itu yang membebaskan impor. hmm, Masuklah barang impor yang harga murah. hmm, Kemudian banyak industri kita kalah bersaing. Yang awal-awalnya itu cuma tekstil, tapi kemudian merembet sampai ke industri yang lain. mhm, Nah, kita yang paling contoh yang dilakukan Suritex gitu kan. hmm, Nah, kemudian ikut sekarang kemana-mana. Nah, kemudian ada kebijakan lagi, kebijakan efisiensi. Yang hmm. tidak disangka ternyata berdampak kemana-mana. mhm. Sekarang hotel juga sudah kena. Ya, Nah, kalau hotel sudah kena itu kan nanti ada multiplier effect. Ya. Hotel kan biasanya ada restoran, kemudian restorannya kurang, itu tenaganya kerja kurang, dan sebagainya. Itu menyebabkan angka PHK terus meningkat. Ditambah lagi kemudian media belakangan kan, hmm, tambah lagi. Nah kita nggak tahu nanti kalau katakan jadi dihapuskan outsourcing, perkiraan saya itu juga akan menambah daftar PHK PHK lagi. dan PHK lagi karena saya coba-coba buka data tahun 2020 pekerja outsourcing itu ada sekitar 600.000, Mhm, kemudian perusahaan ketiga yang memberi mereka pekerja itu kira-kira ada 300-an ribu begitu. Kalau itu dihapuskan kan itu berarti tutup semua. Yeah, that's a huge iya. number. Iya, ya atau otomatis terjadi lagi pengangguran lagi itu nanti PHK lagi. Mhm, 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 mhm. Ya, ini Sebet menurut hemat saya yang berlanjut kemudian ya dampaknya apa? Ya PHK penghasilannya berkurang ya kan, Mhm, mhm. daya belinya berkurang, ya, akhirnya berdampak kepada konsumsi. Dan itu kemudian saya cek di data BPS, ini inflasi apa deflasi? Ternyata terjadi deflasi. Saya lihat data yang baru dikeluarkan 2 Juni yang lalu, itu deflasinya pada Januari 2025 76 turun menjadi bulan Mei itu kalau nggak salah saya jadi 37, Hmm, turunnya cukup tajam. Ya. Saya masih kurang yakin lagi itu. Saya cek indeks harga konsumen,
itu juga turun. April 2025 108,47, Mei 2025 turun jadi 98,07. Ini kan rangkaian yang begini kan nggak bisa kita apa? Abaikan ya. Iya, maksud saya nggak bisa kita buat-buat kan, Oke. menyebabkan tambah lagi pengangguran. Hmm. Data Sakernas tahun 2005 Februari. Ini ada semuanya catat, ini saya catat, itu saya tik tabel. Itu di halaman 12, pengangguran kita SMA aja 20%. Wow. SMK-nya 22%, SMP 16,20, sarjana S1, S2, S3 14% kira-kira. Iya, Nah, bahkan itu kan IMF juga mencatat Indonesia tuh di peringkat kedua dengan jumlah pengangguran terbanyak Terbanyak. di iya, negara-negara Asia iya, berkembang ya, iya, Pak. karena naik. Mhm, Hmm. mhm, mhm. Dulu kita nomor 1 itu 5,2 dulu, turun sebentar naik lagi sekarang. Baik. Dan Hmm. ini sepertinya jadi satu cycle yang berkepanjangan gitu. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru terjadi atau mungkin tidak terprediksikan. Sebetulnya menurut Pak Tajudin sendiri, bagaimana sih keseriusan pemerintah untuk menanggapi ini gitu, Atasi badai ini mengatasi ya. ini? Ya kalau sampai sekarang saya lihat ya belum ada kebijakan yang serius saya dengar, ya kan? Ya paling ya belakangan kita dengar itu ada job fair Ya. yang melakukan katanya Dinas Tenaga Kerja. Ternyata juga menimbulkan huru-hara yang dibutuhkan 1,5 juta yang datang 25.000. Juga kemarin itu DKI ya, pasukan Orange itu dibutuhkan 1.200 datang 7.000. Dan itu menunjukkan bahwa anak-anak muda kita butuh kerja, butuh lapangan pekerja. lapangan kerja. Nah itu tidak bisa kita bantah dan datanya ini kok konsisten gitu loh. Ya. Ya, saya cek PHK-nya, saya cek deflasinya, saya cek indeks harga konsumennya dan seterusnya. Nah, saya hitung itu ada harga konsumen itu ada hitung-hitungannya. Itu memang konsumsi menurun, daya beli konsumsi menurun. Dan Baik. itu dampaknya Anda tahu pertumbuhan ekonomi kita menurun. Melambat ya. 4,89. Nah itu tandanya apa? Kontribusi dari konsumsi yang selama ini cukup penting ya di dalam pertumbuhan ekonomi kita biasanya bergerak antara 55 sampai 60 mungkin turun. Itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun dari 5, berapa menjadi 4,87 kalau nggak salah ya. Jadi Pak Tajudin melihat ini sudah jadi alarm yang cukup serius gitu Pak buat ekonomi kita dari indikator-indikator tadi. Kalau ini berkelanjutan bisa resesi. Kalau dilihat dari respons pemerintah kan Pak sebenarnya nggak tahu ini apakah pemerintah masih cukup denial terhadap kondisi saat ini atau memang berusaha untuk mengafirmasi positif dulu supaya ini bisa terus diperbaiki gitu karena seperti yang disampaikan juga sama Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita bahwa beliau sendiri menolak mengakui bahwa ada penurunan daya beli begitu di masyarakat kita karena kalau dilihat dari deflasi yang terjadi sampai 3 kali sampai saat ini itu juga tingkat inflasinya masih di rentang 2% dan dianggap bukan sesuatu yang menunjukkan terjadinya pelemahan daya beli gitu Pak Tajudin. Pak Tajudin melihatnya seperti apa? Kalau secara teori yang pernah saya belajar dalam ekonomi tenaga kerja itu kalau sudah deflasi selama beberapa bulan ini kan saya memantaunya mulai Januari 0,76 kemudian turun menjadi 0,40 terus turun menjadi sekarang 0,37. Nah turun terus. Nah kalau dalam keadaan yang katakan sementara itu dia akan naik lagi. Naik turun begitu ya. Tapi itu waktu akhir. Ya memang nilainya tidak begitu tajam. Tetapi kan sudah berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Berarti kan serius itu kalau sudah berdampak kepada ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator ya bagaimana kita perbaikan kita di dalam katakan dari sudut pandang ekonomi. Karena secara teoritis itu akan berkampiran dengan berbagai macam. Ada investasi, ada hubungannya dengan moneter, ada hubungannya dengan fiskal dan seterusnya. Nah ini kan belum pernah dijelaskan ini gimana. Kita nggak tahu karena itu kan domainnya pemerintah, domainnya Bu Wani. Sri Mulyani. Tapi tidak terdengar aja mengatakan ini belum apa-apa ini belum.
masih biasa ini gitu. Tapi menurut hemat saya pernah belajar ekonomi ketenaga kerjaan, kebetulan saya tahu bahwa ini tentunya berkaitan dengan nanti fiskal dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah dengar ada cerita tentang itu. Dan PHK berlanjut terus, Ya, dan dan deflasi menurun terus. betul, deflasi yang sebenarnya terjadi kan bukannya justru lebih bahaya gitu Pak ya ketika deflasi, tapi di mana-mana orang justru mengurangi yang namanya konsumsi gitu kan. Deflasi berarti harga-harga turun, tapi kenapa orang malah justru mengurangi yang namanya konsumsi? Konsumsi. Berarti Ya ada memang, ketakutan gitu dalam ya, mengeluarkan uang yang dibelanjakan. ya memang tidak berarti bahwa kemudian deflasi karena PHK. Tetapi kan juga ada investasi tidak masuk, itu salah satu indikator juga kan. Jadi biasanya faktor musiman, lebaran dan apa sebagainya berpengaruh. Tapi kalau ini yang konsisten, saya lihat itu deflasi. Dari mulai Januari saya mulai mantau itu. Deflasi 0,76, Februari turun 0,48, sekarang bulan Mei menjadi 0,37 kan. Turunnya konsisten. Ini benar apa tidak? Saya cek indeks harga konsumen. Harga konsumen juga konsisten menurun. Jadi kan nggak ada alasan kita mengatakan ini bukan dampak PHK atau penurunan daya beli, kan nggak bisa juga kita seperti. Nggak tahu saya perhitungan ekonomi makronya saya gimana, saya nggak tahu. Saya ini kan belajarnya kan yang mikro. Baik. Soal ketenaga kerjaan deh Pak Tajudin, ini kan juga jadi isu juga buat teman-teman kita sekarang yang sedang cari kerja, tapi supply lapangan kerjanya kayaknya minim banget. Dan ini sebenarnya sudah jadi momok dari tahun ke tahun buat pemerintah tuh menyediakan lapangan kerja sebesar-besarnya gitu. Pengusaha juga Ya, selalu bilang, isu kita tuh selalu adalah yang pertama adalah penyediaan lapangan tenaga kerja gitu. itu memang isu yang pernah tidak seimbang antara penawaran dan permintaan. Ya, karena setiap tahun kita berapa menghasilkan angkatan kerja yang akan masuk kerja. Menurut catatan BPS, berdasarkan survei Sakernas Februari tahun 2005, itu yang akan masuk ke pasar kerja itu 3 sampai 3,5 juta. Oke. Kalau pertumbuhan ekonomi kita 5, secara teoritis itu hanya mampu menciptakan kira-kira 1,5 juta. Masih kurang. Masih jauh ya angkanya ya Pak ya? Ya, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk ke pasar kerja. Iya kan? Secara teoritis seperti itu. Nah, ini yang terjadi sudah cukup lama sebenarnya. Iya. Nah, kalau ini terus, maksudnya kemudian solusinya apa dong Pak Tajudin biar bisa menyerap ini semua? Di mana bottleneck-nya? Saya buka buku saya yang waktu kuliah ekonomi ketenaga kerjaan itu, ini sebetulnya pekerjaan ekonomi, yaitu harus melakukan moneter ekspansif bank sentral, menurunkan suku bunga begitu, meningkatkan belanja negara, menurunkan pajak, memberikan stimulus langsung. Ini secara teoris dalam buku yang pernah saya pelajari. Saya nggak tahu kemudian bagaimana itu diterapkan di Indonesia karena saya nggak tahu sama sekali. Karena kita tahu kan yang ribut ini kan hanya peluang kerja ini. Tapi apa jauh pemerintah mengatasi secara ini kan jelas ada domain ekonomi di sana. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Apakah memang tidak ada apa-apa, tapi kok ya tren yang biasanya dipakai mengukur keadaan ekonomi itu, tapi menunjukkan penurunan. Tapi memang Pak Tajudin, sorry saya potong, sumber daya manusia kita untuk bisa mengisi posisi yang tersedia di industri saat ini memang tidak cukup match gitu untuk bisa mengisinya, sehingga akhirnya terjadi gap di situ. Tapi Mas, saya katakan kenapa ya luar negeri itu menerima tenaga kerja kita. Iya sih. Ribuan loh Mas. Nah kenapa itu Pak? Nah iya kan. Kalau memang tidak mampu kan nggak diterima. Kalau mentalnya jelek kan nggak diterima. Tapi di Jepang malah welcome pemuda Indonesia. Artinya di luar dipakai, kenapa di dalam negeri kok bisa nggak kepakai? Jadi kalau alasan selalu mengatakan sumber daya kita rendah, ya itu kan pikir harusnya ya pemerintah bagaimana meninggikan itu. Tetapi dalam kenyataannya kemarin kan ada pernyataan dari
badan migran apa namanya, yang tenaga kerja kita dibutuhkan sampai 1,7 loh, Hmm. di luar negeri. Artinya 100 memang negara. kesulitannya adalah di penyediaan lapangan pekerjaannya. Ya, saya pikir itu. Jadi kenapa? Karena investasi kan boleh dikatakan kan ya tidak terdengar masuk di Indonesia. Contohnya ini saya selalu ulang ini. Tahun 2019 ada 33 industri dari China akan relokasi ke Asia Tenggara. 25 masuk ke Vietnam, lainnya masuk ke Malaysia atau Singapura, tidak ada yang masuk ke Indonesia. Oke? Nah, kemudian dicarilah alasan mengapa itu terjadi, karena struktur, katakan ekosistem investasi kita itu memang tidak menjanjikan, ya kan? Birokrasi yang berbelit, mengurus surat izin yang susah, kemudian ya penegakan hukum yang lemah, dan kemudian kondisi politik yang tidak stabil. Dan itu kan hal-hal yang sangat penting di dalam investasi. Mana mungkin investor datang ke Indonesia kalau tidak ada jaminan dana yang mereka investasikan di sini akan aman. Belum lagi cerita kita tentang palak memalak, ini begitu kan, preman-preman. Itu kan, itu kan semuanya terjadi, dan ada tahu LG sudah mau masuk ke Indonesia dengan tiba-tiba pergi lagi. Ya kan? Pak Tajudin, kalau boleh ngasih tips gitu Pak, atau mungkin saran petuah ya, gitu ya buat teman-teman kita yang lagi nyari kerja, teman-teman yang mungkin sedang diterjang sama badai PHK. Betul, yang lagi berusaha nih di tengah-tengah ketidakpastian ini, apa Pak yang saya pernah ngomong itu ekspor lah tenaga kerja kita. Ekspor, diberilah peluang untuk pergi kerja, dibantulah mereka. Karena saya dengar pemuda-pemuda kita yang kerja ke Korea sama Jepang itu bayar. Katanya ada yang sampai 30 juta. Kalau kondisi dalam negeri kelihatannya susah, tetapi kemudian di luar ada peluang, ya dibantulah mereka untuk mengurus paspor misalnya, keringanan-keringanan yang lain. Seperti yang pernah dilakukan Filipina kepada tenaga kerja mereka. Mereka ekspor itu tenaga kerja mereka dipermudah. Nah kemarin waktu ada katakan tagar kabur dulu aja, ya kan, respon pemerintah kelihatannya nggak enak. Jangan harusnya dijulidin justru ya. didukung ya. Didukung Kita aja. kurang diaspora juga soalnya ya. Biar kan orang mau kerja biarin aja ya. Saya pernah membaca pengalaman India. Dan India tahun 70-an itu mengirim banyak sekali tenaga kerja ke luar negeri. Semakin besar ke Amerika. Mereka dapat pengalaman, sekarang mereka pulang, mereka mengembangkan berbagai macam industri berkembang dengan pesat. Jadi diaspora yang pulang ke Indonesia itu ke India itu membawa pengalaman, membawa pengetahuan, dan mereka bisa bekerja dan bagus. Jadi kalau kita katakan sekarang mendukung tenaga kerja kita untuk bekerja, kan dia punya di luar negeri dia punya pengalaman. Nanti duitnya juga dikirimnya ke Indonesia padahal Pak ya. Betul, pahlawan devisa tuh sebetulnya. Belum lagi mereka itu kan orang Indonesia ini biasa kan ingat ibu, ingat ayah itu dipisah. Ingat mantan juga Pak. Wah, kirimin duit ke mantan. Kalau itu kembali lagi ke masing-masing ya. Begitu. Oke, sepakat kalau buat itu Pak Tauhid, kita harusnya didukung aja ya sama pemerintah, harusnya kemarin tidak direspons dengan negatif. Karena kan gini, kita harus menyadari di dalam kita belum siap. Oke. Sedangkan tenaga katakan produktif kita itu sekarang yang dimasuk dengan bonus demografi itu kan besar sekali. Hampir 70%. Itu Gen Z, milenial dan seterusnya. Anda lihat kemarin di Bekasi itu. Itu pemuda apa orang tua? Pemuda semua Pak. Pemuda semua kan itu. Itu yang baru menyelesaikan pendidikan, jangan-jangan gitu. Jadi menurut hemat saya ini bonus demografi yang disebut-sebut sebetulnya ini sudah cukup lama loh ini. Saya ingat sekali 10 tahun yang lalu orang sudah hati-hati kita punya bonus demografi. Bagaimana caranya kita manfaatkan agar kita bisa membangun ini. Dan kemudian muncullah cita-cita Indonesia Emas tahun 45. Ya kan? Betul. Kalau begini caranya
Sulit ya? Masih Saya lagi yang panjang. ngomong bukan Pak Masih Tajudin ya. panjang Anda maksudnya yang jawab. perjalanannya Iya. ya Sulit tapi untuk belum Anda tentu yang jawab. nggak bisa sih. Tapi kita Betul, harus tetap tetap optimis. usahakan gitu ya. Anyway, terima kasih banyak Pak Ya, Tajudin untuk oke. waktunya berdiskusi bareng kita di sini di Detik Sore. Ya, oke. Terima Ya, kasih sekali lagi waktunya. Selamat sore oke. dan sehat selalu Pak. Sehat selalu Ya, Pak, terima ya. Sehat kasih. selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Pasti. Amin, terima kasih Insya banyak Allah. Pak. Dari Pak.